Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama aku Intan Lestari. Aku di sini mau men-sharingkan aja ke teman-teman untuk gambaran lah mengenai bisnisnya ini kayak gimana. Aku di sini nggak bermaksud untuk menggurui teman-teman atau untuk ngajarin ya. Nah, sebelumnya kenapa sih aku itu ngajakin teman-teman ke bisnis online? Karena yang pertama yaitu modalnya kecil. Bahkan bisa dibilang di kita itu nggak ada modalnya. Kebanyakan orang bilang modal utama di bisnis online yaitu cuma handphone, kuota, dan juga charger. Cuma pertanyaannya, kalau misalnya kita bisnis atau nggak bisnis, handphone masih tetap punya nggak? Kita masih harus ngebeliin kuota nggak? Masih ya. Terus kita juga masih sering nge-charger HP. Jadi bisa dibilang di bisnis ini itu nggak ada modalnya. Otomatis resikonya juga kecil. Terus nggak perlu macet-macetan. Buat teman-teman misalnya ya lihat di rumah aja, teman-teman nggak perlu khawatir. Masih tetap bisa ngirim barang. Kita bisa panggil pihak ekspedisinya buat ke rumah kita. Kayak misalnya kita panggil JNT atau JNE dan juga sebagainya. Terus di sini juga hemat waktu. Di sini teman-teman nggak perlu ngejalanin bisnisnya 24 jam. Teman-teman cukup ngejalanin misalnya ya 4 jam atau sampai 8 jam. Yang penting teman-teman itu full heart gitu ya, sepenuh hati dan serius. Lalu di sini juga bisa dikerjain di mana aja dan pelanggan di seluruh dunia. Jadi teman-teman yang posisinya sekarang itu lagi sekolah atau lagi kerja atau anak kuliahan dan juga sebagainya, bisa nih dikerjain di rumah, di sekolah atau di kantor dan juga sebagainya. Terus pelanggan di seluruh dunia, teman-teman bakalan diajarin gimana caranya punya pelanggan di luar kota, di Bandung, Jakarta, dan bahkan juga di luar negeri. Dan faktanya, setiap orang itu rata-rata terhubung dengan internet melalui laptop ataupun handphone kurang lebih 4 jam. Bahkan kita bisa dibilang 24 jam ya. Karena bangun tidur yang kita cari apa? Handphone. Kalau misalnya kita mau tidur, yang kita cari juga handphone ya. Jadi makanya kadang kita tuh nggak bisa lepas ya yang dari yang namanya handphone. Ada info dari Detik Finance mengatakan bahwa potensi besar transaksi online Indonesia sebanyak 288 triliun di tahun 2015 dan per tahunnya itu naiknya sekitar ratusan triliun. Bahkan kemarin tuh baru dapat info juga katanya Menteri Keuangan Indonesia itu lagi mikirin gimana caranya untuk mengenain pajak ke online bisnis atau ke jualan online gitu ya. Cuma katanya masih belum bisa juga sampai sekarang. Nah, di sini ada info lagi dari liputan6.com mengatakan standar gaji atau fresh graduate. Jadi apa sih fresh graduate itu? Fresh graduate itu ya mereka nih yang punya gelar D3 atau S1, pas mereka lulus, mereka kerja, mereka rata-rata itu digaji 2 sampai 4 juta per bulannya. Kalau misalnya ditanya, ada nggak yang kurang dari itu? Pertanyaannya ada banyak. Terus kalau misalnya yang lebih dari itu ada nggak? Ada juga, cuma sedikit. Nah, pertanyaannya lagi, kalau misalnya yang D3 sampai S1 aja rata-rata digaji 2 sampai 4 juta per bulan, lalu gimana nih sama kita yang lulusan SMA? Bahkan kadang nggak nyampe ya buat 2 juta juga. Bahkan masih ada nih di beberapa tempat kerja yang gajinya aja masih 900 ribuan, masih 1 juta ke bawah gitu ya. Nah, fakta lagi mengatakan dari kompas.com bahwa pengangguran terdidik terus meningkat di Indonesia. Sekarang ijazah saja udah nggak cukup lagi. Di tahun 2013, faktanya ada hampir 500 ribu orang gitu ya, yang merupakan lulusan bergelar sarjana. Sarjana itu mereka yang punya ijazah D3 sampai S1 gitu ya. Pas mereka udah lulus, mereka itu belum tentu dapetin pekerjaan gitu ya. Yang megang gelar D3 atau S1 aja ada hampir 500 ribu orang nih. Jadi gak kebayang ya kalau misalnya digabung sama yang lulusan SMA. Bahkan sekarang aja di masa virus corona ini ngedengar kabar kalau misalnya banyak perusahaan tutup sampai pegawai-pegawainya itu di PHK. Bahkan di Indonesia aja tuh udah tercatat ya ada 1,6 juta gitu ya. Aku sendiri gak ngebayangin gitu orang-orang itu sekarang nasibnya kayak gimana gitu ya. Makanya sekarang ini aku mau sharing ke teman-teman buat gabung ke komunitas aku, jadi biar kita bisa sama-sama membantu gitu. Nah, saking berkembangnya online di Bandung di ITHB itu ngeluarin nih jurusan S1 online bisnis. Dimana yang aku dengar ya katanya untuk per semesternya aja itu mencapai 30 juta.
Nah, nanti sekarang kita lihat ya, di DCT ini berapa gabungnya. Nah, karena dari itu aku nawarin teman-teman semua untuk bergabung sama komunitas DCT kita, yaitu Dreams Come True. Cara termudah mewujudkan impian teman-teman. Nah, apa sih peran dari DCT? Yang pertama, kita menyediakan produknya. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung nih, mau jualan online tapi produknya yang laku di pasaran, yang nggak naik turun doang, itu apa? Nah, kita bakal saranin ke teman-teman produk yang selama bertahun-tahun itu selalu laris di pasaran gitu ya. Terus yang kedua, kita juga bakalan ngajarin ke teman-teman buat bangun yang namanya toko online. Entah itu di Facebook atau di Instagram atau dimanapun, kita bakal ngajarin nih gimana sih cara membangun toko online yang menarik di mata para konsumen. Lalu yang ketiga, kita juga bakal ngajarin teman-teman buat yang namanya copywriting. Jadi misalnya nih teman-teman bingung mau jualan online tapi kata-katanya apa. Nah, kita tenang aja, kita udah sediain itu semua. Dari misalnya segi auto text satu produknya apa, kita udah sediain sampai cara closingnya kayak gimana dan sapa-sapanya kayak gimana, itu kita udah ngajarin. Jadi teman-teman tenang aja, nggak perlu khawatir. Terus yang keempat yaitu step by step atau tutup. Di sini kita ngajarin teman-teman itu nggak langsung semuanya kita ajarin, karena kalau misalnya langsung semua kita ajarin, kita takutnya teman-teman itu bakal kepusingan. Di awal mungkin kita nggak bakal langsung ngajarin ke Instagram ataupun ke Facebook, kita langsung ngajarin dulu yang dasarnya kayak misalnya lewat WA. Terus yang kelima itu kita ada juga nih yang paling mahal, yaitu mentor. Di luaran sana mungkin kalau misalnya mau bangun toko atau mau apapun, kita nggak ada yang namanya mentor, nggak ada yang ngajarin dan juga sebagainya. Kayak misalnya kita mau bangun toko atau kita mau bangun jualan seblak gitu ya, atau martabak. Nah, kalau misalnya kita nanya ke orang yang jago banget jualan martabak, kira-kira bakalan dikasih nggak sih resepnya, kayak misalnya bahan-bahannya dan juga sebagainya? Nggak bakal ya. Tapi luar biasanya di bisnis ini, itu kayak misalnya dari hal-hal dasar, dari cara mereka closing, atau dari cara-cara jualan mereka, mentor-mentor kita itu bakalan selalu ngasih tahu ke teman-teman. Jadi dari 0 sampai akhir itu nggak ada yang pernah ditutup-tutupin sama mentor kita. Kenapa sih kita harus bergabung dengan DCT? Karena modal utama di bisnis ini yaitu impian. Sisanya itu teknis, kayak misalnya 90%-nya itu impian dan 10%-nya itu teknisnya, kayak misalnya cara-cara jualan dan juga sebagainya. Nah, di sini ada rangkuman mengenai impian. Teman-teman bisa pilih nih mana yang merupakan salah satu impian teman-teman. Teman-teman bisa jawab di dalam hati. Sebutin 2 aja ya. Kita juga bisa jadi backup plan untuk teman-teman semua. Misalnya ya, untuk yang masih kelas 3 SMA, amit-amit ya, ini misalnya belum keterima di universitas yang dimau. Nah, teman-teman kan udah punya rencana kedua nih. DCT ini bisa jadi rencana keduanya teman-teman. Terus untuk yang sekarang lagi nyari kerja, mungkin sambil saya belum keterima, bisa juga nih jadiin DCT ini rencana keduanya teman-teman. Jadi ada satu buku itu judulnya The Cash Flow Quadrant, karangan Robert T. Kiyosaki. Teman-teman bisa temuin di Gramedia. Nah, di buku itu dijelasin tentang cara orang mencari uang dibagi 2. Yang pertama nih, dinamainnya paradigma umum. Kenapa sih dinamainnya paradigma umum? Karena dilakuinnya itu sama 90% orang di dunia. Ini di dunia ya, teman-teman. Yang pertama nih, mereka itu kerja. Mereka cari yang namanya uang. Terus uangnya ya tadi buat impian-impian mereka. Cuma pertanyaannya, di sini ada yang salah nggak sih teman-teman kira-kira? Nggak ada ya, karena rata-rata orang cari uang ya buat kerja gitu ya. Cuma kebanyakan orang itu nggak tahu kalau misalnya di sini itu ada risikonya. Risikonya nih, yang pertama, kita bisa tiba-tiba di PHK. Kayak misalnya udah kebukti banget ya sama pas lagi ada corona ini, kita tiba-tiba banyakkan di PHK gitu. Terus perusahaannya tutup, sakit kritis, kita bisa juga tiba-tiba kecelakaan, cacat, tua, atau bahkan meninggal. Kalau semua itu kejadian, otomatis kita udah nggak kerja, terus uang udah nggak dapet,
Terus tadi gimana sama rencana masa depan kita? Kalau misalnya tadi kita punya rencana masa depan buat pendidikan anak yang lebih baik, gimana tuh sama rencananya kita? Terus gimana kalau misalnya tadi kita punya rencana buat ngasih ke orang tua, cuma terhalang sama resiko-resiko ini, nah itu kayak gimana? Nah, karena dari itu, di buku itu juga dijelasin tentang cara yang kedua, yaitu paradigma sukses. Kenapa sih dinamainnya paradigma sukses? Karena dilakuin sama 10% orang di dunia aja. Cuma 10%. Yang pertama nih, mereka kerja, mereka dapat yang namanya uang tuh. Nah, uangnya nggak cuma mereka buat kehidupan mereka, tapi mereka juga bangun yang namanya aset. Nah, jadi karena misalnya nih mereka udah nggak kerja, dengan catatan aset mereka udah jadi, mereka itu tetap dapetin yang namanya penghasilan, tapi penghasilannya itu pasif. Nah, contoh aset di sini itu kayak misalnya kita bangun kos-kosan, atau misalnya kita bangun mall deh. Mungkin di awal pas kita bangun mall atau bangun kos-kosan, itu kita butuh tenaga, butuh uang, dan juga butuh waktu. Kita bingung, ini ukurannya segini, ukuran kamera segini, ukuran tinggi tiang segini, dan juga sebagainya. Cuma kira-kira pas si kos-kosan udah jadi atau mallnya udah jadi, si uang tetap ngalir gak sih ke dompet kita? Tetap ya. Atau misalnya nih buat teman-teman yang pernah main ke mall, pernah nggak lihat si pemilik mallnya itu lagi nyapu di luar? Nggak pernah ya. Mungkin yang lagi nyapunya itu kerjanya doang, kita nggak pernah lihat si pemiliknya itu siapa dan dia tuh lagi di mana, kita nggak pernah tahu gitu. Mungkin si pemiliknya lagi jalan-jalan, atau dia lagi keluar kota, atau bahkan dia lagi tiduran doang gitu ya di kamarnya, kita nggak pernah tahu. Nah, itu yang namanya aset. Jadi kita nggak kerja tapi uang tetap ngalir ke dompetnya kita. Cara bergabung di DCT itu cukup dengan membayar 3.500.000. Nah, di sini juga ada paket-paketnya. Paket yang kalian dapetin yaitu yang pertama, fasilitas kelas A, free internet tools, free mentoring, free konsultasi dan tutorial, dan juga free training. Nah, paketnya aja ini senilai 7.500.000. Jadi kita lagi adain promo, kalian cukup membayar sekitar 3.500.000 aja, kalian udah bisa langsung dapetin fasilitas-fasilitas ini. Di fasilitas kelas A, kalian bakalan diajarin gimana caranya punya uang sekitar 1-5 juta per bulannya. Nah, tapi masih ada yang bilang mahal nggak nih kira-kira 3.500.000? Nah, yang masih bilang mahal, kita kasih harga promo lagi nih untuk kalian. Nah, cukup membayar 100.000 aja. Murah banget kan? Masih ada yang bilang untuk segi bisnis yang penghasilannya 1 sampai puluhan juta. Kira-kira 100.000 ini mahal atau murah? Buat teman-teman, 100.000 ini kalian bakalan ngedapetin map hijau yang isinya nomor ID kalian, terus profil perusahaan, dan juga ada penjelasan mengenai produk-produknya juga. Mungkin buat anak-anak sekolah atau yang masih belum punya modal 100.000-nya, kalian gak perlu khawatir. Kalian bisa dimulai dulu dengan cara jualannya. Cuma saran aku, kalau misalnya kalian udah punya 100.000-nya, bisa tuh langsung digabungin ke member. Jadi biar perhitungan-perhitungan bonusnya juga kalian tuh lebih dapat di awal gitu, lebih enak. Kalau misalkan kalian nggak punya modalnya juga nggak apa-apa, kalian bisa bayar itu nanti. Jadi kalian bisa jualan-jualannya dulu. Nanti kalau misalnya udah ada uangnya baru deh di memberin. Jadi nggak masalah. Jadi makanya aku pas di awal bilang bisnis ini tuh nggak ada modal. Jadi kayak misalnya waktu aku juga punya grup teman-teman sekolah, dia nggak mesti bayar 100.000 ini karena nggak punya uang ya, karena anak sekolah, jadi bisa jualannya dulu gitu. Nah, ini ada testimoni dari grup-grup aku hasil dari bisnis online. Di sini ada yang bisa ngebeliin adiknya tas padahal dia masih kelas 2 SMA. Terus yang kedua, ini juga ada teman aku juga, dia ibu rumah tangga. Ini penghasilan satu harinya aja luar biasa ya. Jadi buat teman-teman yang nanya ini bonusnya gimana, ini bonusnya bisa sehari, bisa seminggu, bisa per bulan gitu. Nah, ini ada teman aku juga waktu itu di Bandung, dia alhamdulillah bisa ngebeliin orang tuanya handphone.
Terus di samping ada juga nih temen aku yang dari Cirebon. Dia alhamdulillah di bulan pertama bisa beli HP sendiri, ditambah dia masih nyisa uang banyak gitu buat pegangan dia jajan. Dan ini juga salah satu temen aku, Kak Asep namanya, dia alhamdulillah bisa ngebeliin orang tuanya kalung emas. Dan yang di atas itu ada temen aku juga, alhamdulillah bisa terbantu keuangannya. Dan yang di bawah waktu itu aku juga alhamdulillah punya penghasilan pas dengan UMR Kota Cirebon waktu itu. Padahal waktu itu posisinya aku masih kelas 3 SMA. Dan ini juga ada lagi berikutnya, alhamdulillah bonusnya tuh naik di atas UMR Kota Cirebon, di atas 2 jutaan gitu ya. Dan ini juga ada salah satu teman aku yang di Cirebon sama yang di Bandung. Alhamdulillah mereka bisa ngebeliin cincin emas murni dari hasil bisnis ini. Dan waktu itu juga ini aku alhamdulillah ya waktu lebaran bisa ngasih cincin emas ke mama. Ini hasilnya murni bener-bener hasil dari bisnis online. Nah, lalu di sini juga ada aku juga yang di Bandung. Dia alhamdulillah bisa ngebeliin setrikaan untuk orang tuanya. Lalu di sini juga ada anak SMP nih, SMP zaman now. Alhamdulillah ya bisa bisa nambah-nambah uang jajan gitu ya. Itu megang uangnya banyak banget, alhamdulillah. Ini juga ada teman aku yang di Bandung, namanya Kak Uji sama Kak Husni. Alhamdulillah ini di minggu pertama dan minggu keduanya aja. Di minggu ketiga dan empatnya masih belum cair. Luar biasa banget ya bonusnya. Dan ini juga ada salah satu mentor aku namanya Pak Andika. Pak Andika ini founder dari Sejuta Pengusaha dan juga dari DCT. Teman-teman bisa cek nanti di IG-nya. Alhamdulillah Pak Andika ini bisa ngedapetin trip ke Korea Selatan gratis. Buat teman-teman nih yang cewek-cewek mungkin yang suka sama Korea atau yang hobinya traveling, bisa banget nih lewat bisnis ini bisa ngedapetin trip-trip gratis ke luar negeri. Nah, waktu itu alhamdulillah Pak Andika ngedapetin trip gratis ke Barcelona. Waktu itu karena lagi ada pertandingan juga, akhirnya nontonlah pertandingan bola ini. Nah, buat para laki-laki nih, ayo yang hobi menonton bola, ayo cobain nonton langsung di sana. Kata mentor aku sih lebih seru nonton langsung ketimbang nonton di televisi. Dan yang terakhir ini foto waktu mentor aku, Pak Andika lagi umroh bareng keluarganya. 5 menit terakhir dari aku. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung hubungin aku via WA. Dan kalau misalnya teman-teman masih bingung ya mau ikutan bisnisnya atau enggak, itu aku balikin lagi sama teman-teman. Cuma kalau misalnya teman-teman mau benar-benar jalanin bisnisnya, aku bakal bimbing 100%. Dan juga ini ada kata-kata yang bagus, waktu yang tepat untuk memulai adalah saat ini. Nggak ada nanti-nanti gitu ya. Kalau misalnya yang tadi udah aku sebutin, mereka aja bisa ngebeliin misalnya HP sendiri, terus cincin untuk orang tuanya, kalung untuk orang tuanya, jalan-jalan gratis. Kalau misalnya mereka aja bisa, teman-teman juga pasti lebih bisa. Apalagi di sini ada mentornya, ada yang ngajarin teman-teman. Oke, segitu aja penjelasan aku. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan aku berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau selamat